kemudian mengapa tradisi tahlilan itu bisa menjadi ritus yang betul-betul menjadi ritus masyarakat Jawa, gitu ya, masyarakat Jawa. Bahkan orang yang belum menjalankan syariat pun, dia belum sholat, belum puasa, kalau diundang tahlilan dia akan berangkat. Bagaimana? Ini terkait dengan sejarah panjang dari perjalanan Islamnya orang Jawa itu sendiri. Bagaimana sih situasi keagamaan masyarakat di Majapahit pada saat itu? Yang berkembang itulah tantrisme, ya, Buddha Siwa Bhairawa Tantra. Yang kalau pada masa lalu ketika orang meninggal, itu ya, itu kalau kalangan bangsawan dia kremasi dalam upacara ngaben, ya, dibakar mayatnya. Tetapi bukan hanya itu. Kalau suami yang meninggal sebagai suatu bentuk kesetiaan istri kepada suami, maka ikut dibakar hidup-hidup bersama jenazah sang suami itu istrinya dalam upacara sati. Jadi nanti istri terjun ke api yang berkobar, dia mati bersama sang suami. Nah, sati yang terbesar, ya, upacara sati yang terbesar itu di Jawa terjadi ketika kremasi jenazah Raja Tawang Alun, raja terbesar di Belambangan. Karena dia itu seorang raja, maka ikut dibakar bersama jenazah sang raja itu ke 271 istrinya. Bisa dibayangkan akhirnya agama itu justru menimbulkan kengerian-kengerian bagi pengikutnya. Dan biasanya pada saat itu maka agama akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Ada juga kalau orang Jawa mati, kalau dia meyakini dewanya itu bersemayam pada seekor buaya, maka dia dilarung di di muara supaya jenazahnya itu dimakan buaya. Dan ketika Islam datang, dia mengenalkan tentang tradisi kematian yang berbeda, bahwa filosofinya itu adalah orang itu berasal dari tanah, ketika dia meninggal akan dikembalikan ke tanah, dan sebelum dikembalikan ke tanah dia disucikan dulu dan didoakan dulu, bahkan setelah meninggal pun dia tetap didoakan oleh yang hidup. Maka dalam pandangan orang Jawa, kata Raden Tanoyo, filosofi Islam tentang kematian itu adalah filosofi yang paling masuk akal, sehingga masyarakat Jawa akhirnya berbondong-bondong untuk masuk ke Islam. Jadi memang tradisi ini merupakan pintu masuk orang Jawa untuk mengenal agama Islam. Sehingga itu adalah tradisi yang kemudian menjadi tradisi bersama masyarakat Jawa. Dan kemudian tradisi ini itu akhirnya menjadi tradisi yang kalau di dalam bukunya Clifford Geertz disebutkan orang abangan yang kalangan kawula alit itu merasa dimanusiakan. Mengapa? Karena pada saat tradisi tahlilan, semua itu duduk melingkar di atas tikar, sama tinggi, sama rendah, tidak ada yang kemudian kalau dia priayi dia duduk di kursi, tidak, semuanya sama. Jadi egalitarianisme Islam itu sangat terasa dalam tradisi ini. Itu sebabnya kalangan wong cilik pun itu menyambut tradisi ini. Kemudian tradisi itu juga itu yang kemudian menjadi tradisi desa. Sehingga kalau orang tidak ikut tradisi ini dia akan disingkirkan. Sehingga waktu itu kalau ada orang Kristen masuk Kristen dan dia tidak mau ikut tradisi ini, itu dia akan tersingkir dari desanya, sampai akhirnya Belanda membuat desa-desa khusus Kristen di Jombang, Mojowarno, di Kuningan dan sebagainya. Jadi itu penjagaan, bagaimana para ulama itu menjaga ini. Sehingga apa? Kemudian ketika tradisi tahlilan ini diambil oleh pihak Katolik, ya, sebagai suatu bentuk upacara ngintun sukmo, ya, doa arwah, maka sebetulnya Katolik itu membajak tradisi Islam, bukan membajak tradisi Jawanya. Kenapa? Karena tahlilan itu adalah tradisi Islam yang dicangkokkan, dimasukkan ke dalam budaya Jawa, bukan tradisi Jawa yang diislamkan, sebagaimana upacara sedekah laut, upacara wiwitan, upacara sedekah gunung, itu kan tradisi Jawa yang diislamkan. Kalau tahlilan memang betul-betul tradisi Islam yang akhirnya diterima secara luas oleh masyarakat Jawa.
Bahkan bukan tradisi Islam Jawa saja. Kenapa? Karena tradisi tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak 1, mendak 2, dan 1000 hari itu juga ada di Maroko. Juga ada di Tunisia, juga ada di beberapa belahan Afrika di mana Hindu Buddha belum pernah masuk ke sana. Nah, oleh karena itu, bagi anak muda Muslim Jawa, saya pikir sudah sepatutnya untuk menggali dulu menggali sejarah Islamisasi Jawa yang sudah dilakukan oleh para ulama kita, sehingga jangan sampai kita itu justru membuang sesuatu yang seharusnya milik kita sendiri dan diserahkan kepada orang lain.